Terima kasih kepada Bapak Marlan, MPD dan Ibu Maya selaku Kepala SMP Negeri Gajah yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dan berbagi sedikit materi yang saya peroleh di dalam pendidikan guru penggerak. Jadi yang bersama Bapak Ibu, guru karyawan, mohon izin saya di sini untuk membagikan sedikit ilmu yang saya peroleh dan belum seberapa Bapak Ibu. Di sini saya akan membagikan sedikit hasil belajar saya tentang budaya positif di sekolah. Nanti mohon selama saya menyampaikan apabila ada kekurangan, mohon minta maaf sebesar-besarnya karena saya masih belajar Bapak Ibu. Di sini ada konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Nah, 1 sampai 6 ini nanti akan saya bahas satu persatu meskipun tidak terlalu lebar. Nanti saya akan menyampaikan inti dari poin 1 sampai poin 6. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang disiplin positif. Yang ketiga nanti motivasi perilaku manusia. Yang keempat mengenai kebutuhan dasar. Yang kelima kita akan membahas tentang posisi kontrol. Dan yang keenam tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebenarnya tadi beberapa materi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Marlan dan di sini saya sifatnya hanya melengkapi. Mungkin tadi sudah lengkap sekali. Di sini saya mengulas sedikit saja tentang perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita sudah melewati atau melalui berbagai macam jenis kurikulum yang berubah sampai hari ini kita menerapkan kurikulum merdeka. Tentunya banyak sekali perubahan yang kita rasakan di dalam dunia pendidikan. Nah, dalam perubahan paradigma belajar ini, pada dasarnya tingkat keberhasilan belajar mengajar itu dipengaruhi oleh banyak faktornya, Bapak Ibu. Yang pertama di sini adalah kemampuan dari guru. Jadi kemampuan dari guru itu ternyata mempengaruhi dalam keberhasilan belajar. Yang kedua itu adalah kemampuan dasar siswa atau tadi yang sudah disampaikan adalah input dari siswa. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu yang digunakan seorang guru juga ternyata berpengaruh. Selanjutnya adalah materi, sarana dan prasarana, serta motivasi, kreativitas, alat evaluasi, serta lingkungan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling bekerja sama secara terpadu untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimaksud dari disiplin positif di sini adalah bagaimana seorang siswa tersebut tidak bergantung kepada hukuman atau sebuah hadiah. Ternyata hadiah pun bisa menjadi sebuah bisa menjadi disiplin itu tidak berjalan dari hati karena anak tersebut terdorong atau tergerak untuk melakukan disiplin itu karena sebuah hukuman dan karena sebuah hadiah. Jadi terpaksa. Padahal yang diharapkan dari disiplin positif di sini adalah anak-anak memiliki memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan suatu disiplin positif. Disiplin positif ini nanti berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau virtual, nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, harapannya nanti anak-anak itu
mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu kalau kita artikan secara biar mudah dipahami adalah nilai-nilai yang dianggap baik oleh semua orang. Di sini saya mengambil contoh dari 6 nilai dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar etis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata manusia itu melakukan suatu tindakan atau berperilaku itu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Dan di sini menurut Diane Gusen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu di sini semuanya dari ketiga itu mana motivasi yang menurut Bapak Ibu paling baik? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ya, tiga. Karena yang pertama itu bagus pinter. Perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya karena biar saya tidak dihukum, biar saya nyaman di situ. Tapi tidak tulus karena perilaku tersebut dilakukan karena untuk menghindari sebuah hukuman. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya mau siswa misalnya ada keinginan untuk ini biar saya mendapatkan hadiah atau biar saya mendapatkan imbalan. Ternyata itu juga motivasi yang kurang baik karena tidak berasal dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, di sini dalam gambar ini kita bisa mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan tentang penguasaan. Terus yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Terus kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar yang manusia itu harus harus bisa mencukupi kebutuhan dasar tersebut. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, biasanya mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Contohnya, ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi seperti ini Bapak Ibu, contohnya kita sering membicarakan bahwa anak di sekolah itu sering sekali melanggar aturan atau dia sering mencari perhatian dengan melanggar aturan yang ada di sekolah. Setelah kita cari tahu, ternyata anak tersebut dari orang tua yang broken home atau dari orang tua yang punya latar belakang, misalnya dia tinggal tidak bersama orang tua atau dengan simbah atau dengan saudara yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan dasar dari anak tersebut itu tidak tercukupi. Misalnya kasih sayang dan rasa diterima atau kesenangan mereka juga kurang. Nah, maka dari itu murid biasanya melakukan suatu tindakan-tindakan yang melanggar aturan, bisa jadi karena anak tersebut gagal atau belum bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh lain misalnya ada anak yang ingin sekali berpuasa di kelas atau ingin berpuasa di sekolah,
mengatur teman-temannya. Bisa jadi dia kebutuhan dasar penguasaan ini belum bisa terpenuhi. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu semuanya, kita seorang guru harapannya bisa memiliki kelima posisi kontrol tersebut. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah penghukum. Penghukum di sini adalah seorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi posisi guru penghukum ini dia lebih suka menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa lebih bersalah atau rendah diri. Nah, jadi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sudah berbeda. Dan yang ketiga, yakni posisi sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi, diajak ngobrol, diajak berkomunikasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru juga dapat diposisikan sebagai teman, yaitu dapat berhubungan baik secara humor dan mampu mempengaruhi siswa. Yang selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kalau pemantau di sini misalnya setiap pagi kok kita melihat siswa yang seperti ini atau mengawasi siswa, itu nanti kita akan mengkonfirmasi kegiatan selanjutnya. Nah, berarti kita memposisikan sebagai seorang pemantau. Yang selanjutnya adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, dari kelima posisi kontrol tersebut, yang ideal kita miliki posisi yang mana Bapak Ibu? Hukum apa nih? Hukum. Kalau hukum itu berarti idealnya nanti ada siswa yang melanggar aturan bisa kita hukum. Push up, lari keliling lapangan, atau kita pantau dulu. Kita break dulu, mau lanjut karena tinggal sedikit. Lanjut. Tidak terlalu lama. Okay. Nah, tadi sudah disinggung oleh Bapak Marwan dan Ibu Maya tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini saya tidak usah terlalu ke materi, karena tadi sudah disampaikan sedikit berbagi pengalaman saja Bapak Ibu. Saya mengajar di kelas 8 kelas dan saya sebelum materi kemarin saya sudah mencoba untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Saya mengajak anak-anak untuk ngobrol dulu kira-kira anak-anak yang dirasakan apa di kelas ini. Yuk kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan aturan loh, berbeda dengan aturan. Kalimat yang digunakan pun tidak menggunakan kalimat yang negatif atau tidak boleh, dilarang dan sebagainya. Nah, anak-anak kemarin menyampaikan Bu, di kelas ini banyak sekali bullying.
banyak sekali anak-anak yang tidak piket, tidak mau bayar kas dan sebagainya, masih apa gitu, masih berkaitan dengan aturan-aturan sekolah yang ternyata banyak sekali dilanggar oleh anak-anak. Dan dari situ saya mencoba untuk mengkomunikasikan, baik kita buat sebuah keyakinan kelas. Dan itu sebelum saya mendapatkan materi di pendidikan guru penggerak yang dibahas lebih jelas lagi di Lokakarya kedua kemarin, dan ternyata saya juga harus merevisi keyakinan kelas saya yang saya buat. Nah, saya buat dengan bersama anak-anak Bapak Ibu, dan saya mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi apa yang mereka butuhkan dan kesepakatan itu dari mereka untuk mereka dan dari mereka untuk mereka dan oleh mereka. Nah, sebenarnya ini masih harus dibenahi sedikit Bapak Ibu, karena nanti harapannya kesepakatan kelas ini ditempel dan ditandatangan oleh wali kelas dan seluruh siswa. Oke Bapak Ibu, ini yang terakhir berkaitan dengan segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Maya mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, untuk memperbaiki sebuah kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini dia segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah kita menanyakan, nanti kita akan bahas contoh kecil saja Bapak Ibu. Yang kedua adalah menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh, ketika ada siswa yang saat apel pagi terlambat Bapak Ibu, ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita tidak langsung bisa menghukum anak tersebut, misalnya kita hukum dengan push up atau kita suruh lari, tapi kita coba menerapkan segitiga restitusi. Ini adalah salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka. Jadi kita tidak bisa menghukum anak, tapi coba kita terapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu, misalnya, kenapa? Ada apa hari ini? Kenapa kamu tergesa-gesa ke sekolah? Adakah sesuatu di perjalanan? Jadi kita tanya dulu. Mungkin anak tersebut kenapa kok bisa di sekolah terlambat? Kita tanya alasan kenapa melakukan itu sampai bisa terlambat. Yang kedua, menstabilkan identitas. Kita menyampaikan, pasti semua orang pasti punya kesalahan. Semua orang pasti pernah terlambat. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu wajar. Kita berikan penguatan pada anak tersebut bahwa semua orang pun pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Kira-kira kalau terlambat itu keyakinan apa yang sudah dilanggar? Nah, anak tersebut akan mengingat-ingat keyakinan yang sudah kita buat dan sudah dituangkan. Dan kita juga menanyakan solusi dari apa. Kita tanyakan pada anak, nah, kalau sudah hari ini sudah terlambat, kedepannya mau seperti apa? Kita tanyakan kembali ke anak, apakah dari anak akan ada solusi dan keinginan untuk memperbaiki, karena dia sadar bahwa ada suatu keyakinan yang dia langgar. Nah, kedepannya mau seperti apa? Kita ajak anak untuk berkomunikasi. Baik Bapak Ibu, dari materi budaya positif sudah selesai.
Dan saya cuma ingin menyampaikan di sini ada visi guru penggerak saya. Visi guru penggerak saya yaitu berprestasi, iman takwa, berharap serta cinta lingkungan. Dan di sini ada prakarsa perubahan saya yakni menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik itu tidak melulu kita lakukan di dalam kelas, tapi bisa kita lakukan di luar kelas. Jadi banyak sekali yang sudah kita lakukan, nanti kita bisa bahas lebih lagi di lain kesempatan. Bapak Ibu ini lebih rinci lagi. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian pemaparan materi dari saya. Sangat banyak sekali kekurangan, mohon maaf sekali karena saya masih tahap belajar Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan pada Bu Siti. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Gani dan akhirnya positif ya Bu. Akhirnya positif. Semoga gubernur juga positif. Bapak Ibu untuk Ibu Yang posisi. Tadi tertarik pada ini yang harusnya positif ya. Mungkin dari saya karena tidak ini, karena ini tidak itu kan negatif. Yo iki sing arep direvisi Mas Bro. Ya. Iki sing arep direvisi. Kira ngrungokke nang arep terlihat bagus lagi Pan ya denger itu. Nang arep dhewe ra krungu to. Hanya ke Pak Malang, kalau untuk keyakinan kelas itu kan nanti berarti masing-masing guru ya Pak ya? Semua guru atau hanya wali kelas Pak? Semua guru berarti nanti bisa jadi keyakinan kelas satu guru dan yang lain beda nih? Bisa? Kemudian tata tertib sekolah yang sudah dibuat itu masih tetap harus dipakai ya Pak? Tetap ada. Tata tertib tetap ada. Oh gitu. Berarti hanya tidak lagi lah. Terus kemudian nanti kalau misalnya kita ada ketentuan seragam misalnya nggak pakai sepatu hitam, terus jilbabnya nggak warna gitu gimana caranya? Bapak Ibu, jadi tata tertib sekolah sebagai bentuk administrasi atau sebagai lengkapan dokumen sekolah itu silakan tetap ada. Tetapi dalam pelaksanaan realnya itu coba diganti dengan keyakinan. Artinya apa? Arti seragam itu bisa dibuat keyakinan bahwa saya akan masuk sekolah memakai seragam sebagai ketentuan. Jadi tadi kata-kata negatif tadi yang dihilangkan. Jadi tata tertib sebagai bentuk bagian administrasi konsisten kesiswaan, silakan tetap dan prakteknya di lapangan. Penerapannya biar tidak kaku dan bisa diterima itu gunakan keyakinan. Jadi itu kesempatan kita bisa juga menjadi keyakinan kelas. Dan kalau kelas sudah berhasil buat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu kan berikutnya saat sekolah. Dan keyakinan kelas itu tentu Bapak Ibu beda-beda mungkin, tapi mungkin juga ada sama. Beda bisa. Tapi kan kita punya visi-visi tadi bahwa kita punya ideal sekolah seperti ini. Keadaan kelas yang kita inginkan seperti ini. Tapi kemudian suara-suara tadi ya. Tadi Bu Beti sudah selesai, itu bisa dicontoh ya. Dan dicontoh oleh Bapak Ibu guru lain. Kemudian Bapak Ibu jangan pesimis dulu dan a priori dulu, tetapi selalu berpikir positif bahwa ini baik, ini benar, saya sudah bisa menerapkan itu penting. Jadi bukannya saya sudah tua, pensiun pemerintah, malah ya kita pensiun hukum
Itu kan dikasih dulu, beda saya kan bukan, saya jangan begitu. Pokoknya itu harus semua kebijakan harus kompak. Kalau guru penggeraknya jalan, bapak ibu nggak jalan, itu nanti ya diolahkan jalan kalau kayak bebas kok nonton. Nah kalau ini itu nanti nggak jalan. Jadi sebaiknya bapak ibu mulai menerapkan keyakinan kelas, 2 keyakinan kelas, ya. Nah, sebelum bapak ibu nanti itu tadi semuanya menjadi idola murid karena tidak ada yang marah pada siswa misalnya gitu ya, tidak ada yang posisi pendukung tadi dalam 5 posisi kontrol, posisi yang paling jelek, posisi yang paling ideal itu sebagai manajer, ya. Jadi 5 posisi itu bapak ibu bisa seperti itu menempatkan, tapi tempat yang terbaik posisi manajer, ya, manajer, karena di antara 5 itu ada kelemahan-kelemahannya dan yang paling positif adalah posisi manajer, ya. Jadi itu nanti saya belajar lebih lanjut, ada kelemahan-kelemahannya, ada teorinya juga, ya. Itu bisa dibaca, seperti bisa saya berguna, ya, secara konkret di grup sekolah, ya. Itu bapak ibu gitu. Jadi mungkin kalau mau membuat keyakinan ataupun ngintip tata tertib sekolah secara umum dulu, terus agak digiring ke situ, makanya biar klop dengan tata tertib. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita ikut acara pada siang hari ini dengan bacaan dan sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara workshop rencana kerja tahunan PKP tahun 2024 yang dilakukan oleh bersama. Semoga kegiatan ini memberi manfaat kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada siswa peserta dan narasumber yang berpartisipasi selama kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata dan perkataan yang tidak baik dalam mengambil acara pada siang hingga siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.